Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan untuk menonton video kami dan juga kepada Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep dan profil perkembangan kognitif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Putri Latifah dengan NIM 2003289 sebagai moderator. Selanjutnya, dipersilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Ardianti dengan NIM 2007435. Perkenalkan, nama saya Deva Nurjanah dengan NIM 2001772. Perkenalkan, nama saya Immaculata Viviana Suandi dengan NIM 2001-080. Perkenalkan, nama saya Kansel Lutfia dengan NIM 2001520. Baik, kita langsung saja ke pematerian. Materi pertama yaitu tentang definisi perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh Deva Nurjanah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi dengan redaksi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Istilah kognitif menurut Chaplin adalah salah satu wilayah atau dominan atau ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Menurut Santrok, kognisi mengacu kepada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan ditransformasi, serta dipanggil kembali dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Dalam beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa kognisi merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan otak. Perkembangan otak yaitu perkembangan yang menyangkut ukuran atau volume dan fungsi otak. Kecepatan perkembangan otak berpengaruh terhadap perkembangan kognitif manusia. Perkembangan otak akan mempengaruhi fungsi dan otak untuk berpikir, seperti mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis, beride, bernalar, berkreativitas, dan bertindak. Perkembangan kognitif dipengaruhi dan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Pada fase anak usia dasar, perkembangan kognitif anak memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun ke atas. Pada fase ini, perkembangan kognitif anak berada dalam dua fase. Yang pertama, fase operasional konkret, yaitu fase ketika anak berusia antara 7 sampai 11 tahun. Dan yang kedua, fase operasional formal, yaitu fase ketika usia anak antara 11 sampai 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif setiap individu berbeda-beda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya yaitu asupan gizi, faktor genetika, pendidikan, dan lingkungan. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek terpenting untuk menjadi pedoman dalam proses pendidikan. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir yang dalam pendidikan dikenal dengan istilah taksonomi Bloom ranah kognitif. Terdapat 6 level dalam taksonomi Bloom ranah kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai atau mengevaluasi, dan menciptakan. Untuk memahami perkembangan kognitif dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif secara kuantitatif, dan yang kedua, perkembangan kognitif secara kualitatif.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Deva yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif secara kualitatif dan kuantitatif yang akan disampaikan oleh Immaculata Viviana Swandi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif secara kuantitatif. Menurut Lore pada Abin Syamsuddin tahun 2004, pada halaman 101, memaparkan bahwa deskripsi perkembangan kognitif secara kuantitatif dapat dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran yang menggunakan instrumen tes inteligensi yang dilakukan secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dari dan sampai usia tertentu, yaitu 3-5 tahun dan usia 30-35 tahun. Seperti yang dikembangkan oleh Binet, yang setelahnya disempurnakan kembali oleh Stanford Revision Binet Test. Secara kuantitatif, perkembangan kognisi didasarkan pada hasil tes inteligensi yang kita kenal dalam bentuk ukuran inteligensi, yaitu IQ. Bloom pada Abin Syamsuddin tahun 2004 pada halaman 102 mengatakan bahwa dari hasil studi longitudinalnya yang didasarkan pada hasil tes IQ dari masa-masa sebelumnya terhadap orang-orang yang sama, memperlihatkan presentase taraf kematangan perilaku kognitif seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini. Baik, untuk tabel yang pertama adalah klasifikasi IQ menurut Stanford Binet. Yang pertama dimulai dari idiot, yaitu berada pada angka di bawah dari 49. Yang kedua moron, berada pada angka 50-59. Selanjutnya garis batas atau bodoh, pada angka 70-79. Selanjutnya di bawah rata-rata, yaitu 80-89. Selanjutnya rata-rata, yaitu pada angka 90-109, dilanjutkan dengan di atas rata-rata, yaitu 110-119. Yang selanjutnya adalah cerdas atau superior, berada pada angka 120-129. Selanjutnya sangat cerdas, berada pada angka 130-139. Dan yang terakhir adalah jenius, yaitu berada pada angka di atas 140. Untuk persentase kematangan perilaku yang dikemukakan oleh Bloom, pada usia 1 tahun, tingkat perkembangan pada anak sebesar 20%. Pada usia 4 tahun sebesar 50%, pada usia 8 tahun sekitar 80%, dan pada umur 13 tahun mencapai angka 92%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada perkembangan kognitif secara kualitatif. Yaitu teori Piaget menjelaskan bahwa selama perkembangannya, manusia mengalami perubahan-perubahan dalam struktur berpikir, yaitu semakin terorganisasi dan suatu struktur berpikir yang dicapai selalu dibangun pada struktur dari tahap sebelumnya. Perkembangan yang terjadi melalui tahap-tahap tersebut disebabkan oleh 4 faktor, yaitu kematangan fisik, pengalaman dengan objek-objek fisik, pengalaman sosial, dan ekuilibrasi. Perkembangan kognitif secara kualitatif menurut teori Piaget memiliki beberapa konsep pokok, yakni pertama adalah pola atau skema, yaitu paket-paket informasi yang masing-masing dari informasi tersebut memiliki hubungan dengan suatu aspek dunia, termasuk objek, aksi, dan konsep abstrak. Yang kedua ada asimilasi, yaitu proses penggabungan informasi baru ke dalam pola-pola yang sudah ada. Yang ketiga akomodasi, yaitu pembentukan pola baru untuk membentuk informasi dan pemahaman yang baru. Keempat ada operasi, yaitu penggambaran mental tentang aturan-aturan yang terkait dengan dunia. Selanjutnya yang kelima ada struktur kognitif, yaitu kerangka berpikir individu yang merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan.
Hal ini berhubungan dengan pola kognitif yang merupakan perilaku tertutup berupa tatanan langkah-langkah kognitif yang berfungsi memahami apa yang tersirat atau menyimpulkan apa yang direspon. Yang terakhir, keenam, yaitu equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan antara pola yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil kecepatan akomodasi atau keadaan mental ketika semua informasi yang diperoleh dapat dijelaskan dengan pola-pola yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vivi atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan kognitif dan cara meningkatkan perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh Anissa Putri Ardianti. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahapan sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan anak pada usia tersebut hanya melibatkan panca indera melalui melihat, mendengar, menelan, meraba, menangis, menghisap, merasakan, dan membau. Dalam teori Piaget, hal tersebut karena anak melibatkan lingkungan tempat berinteraksi langsungnya atau adaptasi dan proses yang terjadi pada dirinya atau organisasi. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu dari umur 2-7 tahun. Pada tahap ini terdapat peningkatan dalam aktivitas representasi atau simbolis. Konsep yang sudah stabil dibentuk, penalaran muncul, egosentris mulai kuat dan kemudian mulai lemah-lemah. Serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Ciri-ciri tahap praoperasional adalah 1. Anak mengembangkan kemampuan menggunakan simbol termasuk bahasa. Yang kedua, anak belum mampu melakukan pemikiran operasional. Operasi adalah pemikiran yang dapat dibalik, yang menjelaskan mengapa Piaget menamai tahap ini praoperasional. Yang ketiga, anak terpusat pada satu pemikiran atau gagasan, seringkali di luar pemikiran-pemikiran lainnya. Yang keempat, anak belum mempunyai Yang keempat, anak belum mampu menyimpan ingatan, dan yang kelima bersifat egosentris. Yang ketiga ada tahap operasional konkret dari umur 7-11 tahun. Tahap ini, anak sudah memiliki pemikiran yang logis, fleksibel, dan teratur dari tahap sebelumnya. Dalam tingkatan berpikir konkret, anak mampu memahami dua aspek persoalan secara serentak. Dalam interaksi sosialnya, anak memahami apa yang sedang dikatakan dan didengarnya. Pemikiran anak mengalami perubahan kualitatif menuju pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar pemikiran logis. Yang keempat, ada tahap operasional formal, yaitu dari umur 11 tahun ke atas. Tahap operasional formal adalah tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif anak, yang merupakan tahap anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, sistematis, dan ilmiah. Berpikir operasional formal dan mempunyai dua sifat yang penting, yaitu deduktif hipotesis, yakni mengembangkan pemikiran-pemikiran terbaik dan secara sistematis menyimpulkan langkah-langkah terbaik untuk pemecahan masalah atau kombinatoris atau asimilasi, yaitu penggabungan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, mendominasi perkembangan awal pemikiran operasional formal. Selanjutnya ada cara meningkatkan kemampuan perkembangan kognitif. Boleh slide selanjutnya? Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir logis. Berpikir logis sangat dibutuhkan anak, karena kemampuan ini dapat mendidik kedisiplinan yang sangat kuat. Logika berperan besar dalam menjadikan anak-anak semakin dewasa dengan keputusan-keputusan matangnya. Yang kedua, menemukan hubungan sebab akibat. Dari dua hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa akibat dari satu peristiwa ada sebabnya. Misalnya, penyebab kematian adalah sakit, penyebab rumah terbakar adalah hubungan arus pendek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada meningkatkan pengertian pada bilangan. Dengan meningkatkan pengertian terhadap bilangan, perkembangan kognitif tentang pembelajaran matematika pada anak akan semakin baik dan semakin dipahami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Putri atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh Hansa Lutfia. Kepadanya saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Iya, di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak secara umum adalah faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan atau nature. Yang pertama ada faktor hereditas, yaitu semenjak dalam kandungan, seseorang anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Hal ini disebabkan oleh suatu sel tunggal dengan berat kira-kira 1/20 juta ons yang menyimpan kode genetik milik kita. Menurut beberapa peneliti, kedua faktor tersebut sangatlah berpengaruh pada perkembangan kognitif anak karena adanya peranan lingkungan dapat mendukung potensi yang sudah ada sejak lahir untuk berkembang secara optimal. Ada slide selanjutnya. Nah, ini yang lebih lengkap ya, yaitu yang pertama saya ulangin ya, ada faktor hereditas. Kan tadi udah dijelasin. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lalu yang ketiga ada faktor kematangan. Faktor kematangan, tiap organ fisik maupun psikis telah dikatakan matang saat mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis anak. Lalu yang selanjutnya ada faktor pembentukan. Terdapat 2 pembentukan, yaitu pembentukan secara sengaja dan pembentukan secara tidak sengaja. Pembentukan sendiri merupakan segala keadaan di luar diri anak yang akan mempengaruhi perkembangan inteligensi. Lalu, yang selanjutnya ada faktor minat dan bakat. Minat merupakan mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih baik, sedangkan bakat anak akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak, di mana anak yang memiliki bakat akan lebih mudah dan cepat saat mempelajari sesuatu. Lalu, yang terakhir ada faktor kebebasan. Keluasaan manusia untuk berpikir divergen, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan sebuah masalah dan dapat memilih sebuah masalah sesuai dengan kebutuhannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hansa atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu materi tentang klasifikasi perkembangan kognitif yang akan dipaparkan oleh saya. Klasifikasi perkembangan kognitif, khususnya pada anak, terbagi kepada 7 golongan. Yang pertama, pengembangan auditori, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bunyi atau indera pendengaran anak, seperti mendengarkan atau menirukan bunyi yang didengar setiap hari, mendengarkan nyanyian atau syair dengan baik, mengikuti perintah lisan sederhana, dan mendengarkan cerita dengan baik. Yang kedua, pengembangan visual, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya, seperti mengenali benda-benda sehari-hari, membandingkan benda-benda dari yang sederhana menuju ke benda yang lebih kompleks, mengetahui benda dari ukuran, bentuk, dan dari warnanya. Yang ketiga, yaitu pengembangan taktik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengembangan tekstur atau indera peraba, seperti mengembangkan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran akan berbagai tekstur, dan mengembangkan kosakata untuk menggambarkan berbagai tekstur seperti tebal tipis, halus kasar, panas dingin, dan tekstur kontras lainnya. Yang keempat, pengembangan kinestetik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif, seperti finger painting dengan tepung kanji, menjiplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, mewarnai dengan sederhana, dan menjahit dengan sederhana. Yang kelima, pengembangan aritmatika, yaitu kemampuan yang diarahkan untuk penguasaan berhitung atau konsep berhitung permulaan, seperti mengenali atau membilang angka, menyebutkan urutan bilangan, menghitung benda, dan mengenali himpunan dengan nilai bilangan yang berbeda. Yang keenam, pengembangan geometri, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengembangan konsep, bentuk, dan ukuran, seperti memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya,
mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya, dan membandingkan benda menurut ukurannya, baik itu besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan rendah. Yang terakhir, pengembangan sains permulaan, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak, seperti mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar, mengadakan berbagai percobaan sederhana, dan mengkomunikasikan apa yang telah diamati atau diteliti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikianlah pematerian yang telah kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.